Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafar Reza. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang cara memparafrasakan bahan kutipan. Apa sih parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Bagian 1. Memeriksa kutipan. 1. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pertanyaan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama, seluruh bagian, dan meringkas teks secara keseluruhan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut, apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. 4. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakan, dan penyusunan kata yang mengesankan. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Bagian 2. Menggunakan kata-kata sendiri. 1. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. 4. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena itu, parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengkapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain menggunakan bahasa Anda sendiri. Bagian 3. Memasukkan sumber kutipan. 1. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan. Instruktur paduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti paduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Jika Anda memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan kedua format tersebut, Anda boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman.
Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu diikuti nama belakang. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki. 1. Eva S. Lopez menolak anjing. Kegagalan kampanye dalam studi kasus dalam politik lokal. New York Light-An Publication 2018 122 sampai 137. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk apa. Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Sekian dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.